Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel. Balik lagi bersama saya Abdi. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali dan membahas tentang Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Pada video sebelumnya kita sudah membahas secara umum, secara garis besar tentang perubahan Permenpan nomor 2 tahun 2008 dan setelah dihapus seiring dengan terbitnya Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Nah, baiklah, kita akan langsung ke pembahasan tentang Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 bagian yang kedua. Pada video yang bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan antara Permenpan RB nomor 2 tahun 2008 atau Permenpan yang lama dengan Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Nah, salah satu perubahannya yaitu jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan. Yang kemarin yang 2008 itu ada 4 jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan. Nah, dan yang sekarang yang terbaru ada 3, yaitu penyuluh pertanian terampil, penyuluh pertanian mahir, dan penyuluh pertanian penyelia. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian itu terdiri atas penyuluh pertanian ahli pertama, penyuluh pertanian ahli muda, penyuluh pertanian ahli madya, dan penyuluh pertanian ahli utama. Pada kesempatan ini kita akan mengulas yaitu tentang kegiatan dan tugas dari jabatan fungsional penyuluh pertanian, baik itu kategori keterampilan maupun keahlian. Jadi kita akan membahas apa saja tugas-tugas dari pemangku jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan dan keahlian. Nah, di samping tugas, dari tugas yang dikerjakan oleh penyuluh pertanian baik itu kategori keterampilan maupun keahlian, tentu ada hasil kerja. Hasil kerja itu baik itu dalam bentuk laporan, analisa, dan segala macam. Itu nanti kita akan bahas juga tentang apa saja sih kriteria dari hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keterampilan dan keahlian. Ini untuk memenuhi kewajiban. Jadi ketika kegiatan itu dilaksanakan tentu ada pertanggungjawabannya, yaitu salah satunya dalam bentuk laporan atau sejenisnya. Dan di sini kita akan berbicara dengan bahasa hasil kerjanya bagaimana. Nah, sebelum kita lebih lanjut, nanti video bagian yang ketiganya nanti kita akan membahas angka kreditnya. Pada bagian terakhir nanti ada angka kreditnya tentang berdasarkan jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian, baik itu kategori keterampilan maupun kategori keahlian. Nah, ini untuk uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil itu, berarti ini berdasarkan keterampilan, jenjang jabatannya penyuluh pertanian kategori keterampilan. Yang pertama yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi DPW atau data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Dan yang kedua, kegiatannya melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian.
Yang ketiga, melakukan penyebaran informasi pertanian baik itu teknis, sosial, dan ekonomi melalui tatap muka kelompok. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan penumbuhan kelompok tani. Yang kelima, meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Yang keenam, melakukan penumbuhan gabungan kelompok tani. Yang ketujuh, meningkatkan kelas kemampuan gapotan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Yang kedelapan, melakukan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. 9, meningkatkan kelas kemampuan kelembagaan ekonomi petani dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Yang ke-10, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar, dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, dan dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani. Yang ke-14, melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui Demplot. Yang berikutnya, melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan untuk penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa, sebagai bahan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, sebagai bahan penumbuhan penyuluh pertanian swadaya, dan sebagai bahan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Itu merupakan ada 18 ya, uraian kegiatan tugas dari jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil. Nah, jika kita mengemban jabatan di posisi jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil, nah inilah kegiatan tugas-tugas yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian jenjang berikutnya yaitu penyuluh pertanian mahir. Nah, ada 15 kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir, yaitu yang pertama, melakukan rekapitulasi data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Yang kedua, melakukan pengolahan data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan setiap subsektor. Yang ketiga, melakukan penyebaran informasi pertanian yaitu teknis, sosial, dan ekonomi secara massal. Kemudian meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani dari kelas lanjut menjadi kelas madya, dan melakukan penyiapan materi peningkatan kapasitas kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani, melakukan fasilitasi kelompok tani, gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi sarana dan prasarana, serta dalam penerapan teknologi melalui studi banding dan pameran. Yang uraian tugas berikutnya, melakukan fasilitasi validasi data hasil pengumpulan data peningkatan skala usaha tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani. Kemudian melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui Denpam. Yang ke-12 uraian kegiatan tugasnya yaitu melakukan pengolahan data hasil rekapitulasi data sebagai bahan untuk penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa, sebagai bahan untuk penumbuhan penyuluh pertanian swadaya, kemudian sebagai bahan untuk pengembangan pos penyuluhan pertanian desa dan penyuluh pertanian swadaya. Nah, itu ada 15 uraian kegiatan tugas dari jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir. Kemudian jenjang berikutnya yaitu uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia.
Yang pertama yaitu melakukan rekapitulasi DPW, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Yang kedua, merumuskan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melakukan penyebaran informasi pertanian, baik itu teknis, sosial, dan ekonomi, melalui penggunaan media cetak seperti leaflet atau folder. Kemudian tugas berikutnya yaitu meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani dari kelas madya menjadi kelas utama. Yang ketujuh, melakukan fasilitasi kemitraan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Yang berikutnya, melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi pembiayaan, penerapan teknologi melalui gelar teknologi, dan menetapkan dan meningkatkan skala usaha tani. Yang ke-11 yaitu melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui demonstrasi area. Yang berikutnya, melakukan penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa dan penyuluhan pertanian swadaya, kemudian melakukan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Itu merupakan ada 15 uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia. Nah, berikutnya kita masuk ke jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian kategori keahlian. Yang pertama yaitu penyuluh pertanian ahli pertama. Apa uraian kegiatan tugas dari penyuluh pertanian ahli pertama? Yaitu melakukan rekapitulasi dan mengolah data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Melakukan rekapitulasi dan mengolah data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang berikutnya, melakukan diseminasi informasi pertanian baik teknis, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, mengumpulkan dan mengolah data penumbuhan kelompok tani, data peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, data penumbuhan gabungan kelompok tani, data pengembangan gabungan kelompok tani, data penumbuhan kelembagaan ekonomi petani, dan mengumpulkan dan mengolah data pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang tugas yang berikutnya, melakukan evaluasi peningkatan kapasitas Poktan, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani, melakukan fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana, dan prasarana kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Yang ke-12, mengumpulkan dan mengolah data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan gelar teknologi. Yang ke-13, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Yang ke-14, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demplot atau demonstrasi plot. Yang berikutnya yaitu mengumpulkan, mengolah, jadi datanya dikumpulkan, diolah, dan direkap ya. Yang direkap data-data apa saja, yaitu data penumbuhan pos luvdes atau pos penyuluhan pertanian desa, penumbuhan penyuluh pertanian swadaya, data pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, dan data pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Ya, itu merupakan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Ya, nah ini tidak gimana ya, kalau dihafal sulit, jadi kita pahami dari jenjang per jenjang itu ada yang sama, ada yang beda.
rata-rata ada tingkat-tingkat lanjutnya gitu ya. Tadi cuman mengumpulkan saja, mungkin tidak ada mengolah dan merekapitulasi. Nah, di tingkat berikutnya mungkin bisa saja mereka bukan hanya mengumpulkan data, tapi mereka juga mereka ini merupakan penyuluh pertanian ya, mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi. Nanti mungkin tingkatan lanjutannya selain mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi data, mungkin ada tambahan kegiatannya, yaitu misalnya menganalisa data yang dikumpulkan dan diolah itu. Nah, itu cara mengingat dari uraian kegiatan tugas jabatan fungsional ini, karena jatuhnya ada 3 kategori keterampilan dan 4 kategori keahlian. Jadi ada 7 jenis uraian kegiatan. Jadi kalau dihafal ya lumayan repot juga ya, cara menghafalnya, mempelajarinya seperti itu ya. Kita lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda. Nah, ini setingkat di atas ahli pertama tadi. Nah, yang pertama yaitu melakukan analisis hasil rekapitulasi data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya. Yang kedua, melakukan analisis hasil rekapitulasi data kegiatan penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan masing-masing subsektor sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melakukan diseminasi informasi pertanian, yaitu teknis, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ke tugas berikutnya ini banyak melakukan evaluasi ya, evaluasi. Nah, tugas evaluasi apa saja sih yang akan dievaluasi, yang harus dievaluasi? Yang pertama, melakukan evaluasi penumbuhan kelompok tani, evaluasi penumbuhan gabungan kelompok tani, evaluasi penumbuhan kelembagaan ekonomi petani, evaluasi materi peningkatan kapasitas poktan, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani melakukan melalui kegiatan sekolah lapang dan pameran. Kemudian evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui demonstrasi farm. Kemudian evaluasi penumbuhan pos penyuluhan pertanian desa dan evaluasi penumbuhan penyuluh pertanian swadaya. Fasilitasi peningkatan akses informasi pasar dan pembiayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani. Kemudian juga melakukan analisis hasil rekapitulasi data fasilitasi peningkatan skala usaha tani dan skala usaha gabungan kelompok tani. Nah, itu ada 13 uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda. Yang berikutnya, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli madya. Yang pertama yaitu merancang model data potensi wilayah, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan. Yang kedua, kegiatannya yaitu merumuskan hasil analisis rekapitulasi dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melakukan evaluasi diseminasi informasi pertanian, baik itu teknis, sosial, dan ekonomi. Melakukan evaluasi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, melakukan evaluasi pengembangan gabungan kelompok tani, melakukan evaluasi pengembangan kelembagaan ekonomi petani, melakukan evaluasi pelaksanaan kemitraan kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lain. Yang kedelapan, merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Yang kesembilan, melakukan
evaluasi fasilitasi penerapan teknologi kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani melalui kegiatan studi banding dan gelar teknologi. Yang ke-10, merumuskan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Yang ke-11, melakukan evaluasi fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani melalui DEM area atau demonstrasi area. Yang ke-12, melakukan evaluasi pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Kemudian uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli utama, yaitu yang pertama, merancang model data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sebagai bahan penyusunan kebijakan. Yang kedua, merancang model program penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja. Yang ketiga, merancang kebutuhan informasi pertanian, baik itu informasi teknis, sosial, dan ekonomi. Kemudian merancang metode diseminasi informasi pertanian, teknis, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, merancang model penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani. Yang keenam, merancang model penumbuhan dan pengembangan gabungan kelompok tani. Yang ketujuh, merancang model penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang kedelapan, merancang model peningkatan kapasitas kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani dengan pihak lainnya. Yang kesembilan, merancang model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Yang ke-10, merancang model fasilitasi penerapan teknologi kepada poktan atau gapoktan, merancang model fasilitasi peningkatan skala usaha tani poktan dan gapoktan. Yang ke-12, merancang model fasilitasi peningkatan produktivitas usaha tani. Yang ke-13, merancang model penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan pertanian desa atau POSLUDES sesuai spesifikasi lokasi. Kemudian yang ke-14 yaitu merancang model penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Nah, itu merupakan uraian kegiatan dan tugas dari jabatan fungsional penyuluh pertanian dan kategori keterampilan dan kategori keahlian lanjut. Nah, ini setelah ada tugas berarti harus ada hasil kerja, yaitu yang tugas yang dilaksanakan itu. Nah, kalau untuk penyuluh pertanian terampil itu membuat laporan-laporan, baik itu laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah, laporan penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok, laporan penumbuhan poktan, laporan peningkatan kelas kemampuan poktan dari kelas pemula menjadi kelas lanjut. Nah, ya, jadi hasil kerja dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil ini ya berbentuk laporan-laporan, ya laporan yang dikerjakan pada uraian tugas yang kita jelaskan tadi, ya dalam bentuk laporan-laporan. Kemudian ada satu tentang dalam bentuk rekapitulasi data. Jadi laporannya rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluh pertanian. Kemudian hasil kerja dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian mahir, itu juga selain membuat laporan-laporan, juga membuat rekapitulasi data potensi wilayah, kemudian materi peningkatan kapasitas kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian rekapitulasi data, baik itu rekapitulasi data ini sebagai bahan untuk penumbuhan POSLUDES, penumbuhan penyuluh pertanian swadaya, pengembangan pos penyuluhan pertanian desa, dan
rekapitulasi data sebagai bahan pengembangan penyuluh pertanian swadaya. Nah, selebihnya itu laporan-laporan dari uraian tugas kegiatan untuk penyuluh pertanian mahir. Kemudian, nah, begitu juga untuk hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian penyelia. Di samping membuat laporan-laporan dari uraian tugas tadi, uraian kegiatan tugas dari penyuluh pertanian penyelia, juga membuat rekapitulasi data potensi wilayah, kemudian mengumpulkan dokumen programa penyuluhan pertanian, ya. Nah, itu yang hasil kerja dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli pertama. Nah, selain laporan dari uraian kegiatan tadi, nah dia juga membuat data fasilitasi penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapang, studi banding, pameran, dan gelar teknologi. Dan di samping selanjutnya, hasil kerja dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda, ya, itu membuat laporan-laporan, baik itu laporan hasil evaluasi maupun laporan hasil analisis dari tugas kegiatan penyuluh pertanian ahli muda ini. Kemudian untuk ahli madya juga seperti itu, hasil kerja dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli madya itu nanti ada rancangan model data, ya, kemudian rumusan hasil analisis, rekapitulasi, dan evaluasi kegiatan penyuluhan pertanian tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Kemudian nanti ada rancangan model fasilitasi peningkatan akses informasi teknologi, pasar, sarana dan prasarana, serta pembiayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kemudian ada juga nanti rumusan hasil analisis fasilitasi peningkatan skala usaha tani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Nah, selain yang ini tadi yang saya bacakan, nah itu nanti membuat laporan hasil evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli madya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil kerja dari penyuluh pertanian ahli utama. Di samping membuat rancangan model yang dihasilkan, juga merancang kebutuhan informasi pertanian. Jadi rancangan kebutuhan informasi pertanian itu, nah itu salah satu hasil kerja dari tugas penyuluh pertanian ahli utama, ya. Kemudian rancangan metode diseminasi informasi pertanian, dan rancangan model data, model program penyuluh pertanian sesuai kebutuhan wilayah kerja. Nah, nanti hasil rancangan model dari uraian tugas dari kegiatan jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli utama itu. Nah, inilah outputnya, ya. Outputnya untuk memenuhi kriteria nanti laporan-laporannya, hasil kerjanya. Nah, disitulah akan dinilai angka kreditnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang uraian kegiatan tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian, baik itu kategori keterampilan dan kategori keahlian, dan juga pembahasan tentang hasil kerja tugas jabatan fungsional penyuluh pertanian, baik itu
kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian. Bagian yang kedua, tadi kita lebih fokus membahas tentang uraian tugas kegiatan dan output atau hasil kerja dari penyuluh pertanian kategori keterampilan dan kategori keahlian. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada request untuk pembahasan apalagi selanjutnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jika video ini bermanfaat dan ada yang membutuhkan pembahasan tentang ini, boleh di-share ke yang membutuhkan agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang kita suguhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan sama-sama membahas, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.